Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 5. Pada kali ini kami akan mempersembahkan video pembelajaran mengenai materi fungsi eksponen. Kami dari kelompok 5 dari kelas 1D Manajemen 2020 Universitas Singapura Bangsa Karawang. Dan perkenalkan, saya Wahyu Santoso dan rekan saya Ungguna dan Zekiel Gian Ananta Domanik. Kita akan mencoba menjelaskan apa itu fungsi eksponen. Pada video ini kita akan mempelajari seputar fungsi eksponen. Materi yang akan kami bawakan di video ini yang pertama adalah fungsi eksponen dan grafik. Yang kedua yaitu menggambar grafik fungsi eksponen di Excel. Yang ketiga, persamaan akar-akar eksponen. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu penerapan fungsi eksponen di bidang ekonomi. Oke teman-teman, kita mulai ke materi yang pertama yaitu fungsi eksponen. Fungsi eksponen sendiri ini terbentuk dari eksponen. Pasti kita sudah tahu apa itu eksponen. Bentuk dari eksponen sendiri itu adalah A kali B pangkat N, dimana A adalah bilangan awal, B adalah rasio, dan N adalah eksponen itu sendiri. Lalu apa yang dimaksud dengan fungsi eksponen? Saya sudah jelaskan bahwa fungsi eksponen itu berawal dari eksponen. Jadi fungsi eksponen memiliki bentuk fx sama dengan A kali B pangkat X, dimana N itu digantikan oleh variabel X. Seperti itu. Oke teman-teman, setelah kita memahami apa itu fungsi eksponen, maka kita langsung saja praktek pada contoh fungsi eksponen. Di sini kita akan menentukan titik-titik dan pastinya kita nanti akan menggambar grafik eksponen, grafik fungsi eksponen. Di sini saya sudah memiliki contoh soal ataupun contoh fungsi, bisa dilihat yaitu fx sama dengan 2 pangkat x. Untuk langkah selanjutnya kita lakukan percobaan penentuan y. Mengapa kita melakukan percobaan penentuan y? Karena fx ini adalah bisa dijemput juga dengan y. Kalau kita akan mencari y, maka kita tentukan terlebih dahulu titik-titik x yang akan dijadikan percobaan penentuan y. Dalam tanda kutip, titik x ini bisa bebas dipilih sesuai dengan keinginan teman-teman. Jika di sini kita memilih titik x yaitu negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, dan 3. Ini titik-titik x yang akan menentukan y di fungsi fx sama dengan 2 pangkat x. Bisa dilihat pada slide di contoh pencarian. Saya sudah jelaskan tadi bahwa fx itu adalah y. Maka di situ saya tulis y sama dengan 2 pangkat x. Langsung dimasukkan ke fungsi fx sama dengan 2 pangkat x. Maka jadi 2 pangkat
negatif 3. Mengapa negatif 3? Karena di sini untuk percobaan kita menggunakan salah satunya menggunakan titik negatif 3. Nah, langsung kita masukkan, yaitu 2 pangkat negatif 3. Hasil dari 2 pangkat negatif 3 itu adalah 0,125. Jadi nanti akan ketemu, maksud saya akan ketemu di titik negatif 3,0,125. Nah, dimana X di titik negatif 3 dan Y itu di titik 0,125. Nah, begitu seterusnya sampai ketemu semua titik-titik percobaan penentuan Y, seperti itu. Jika sebelumnya kita sudah menentukan titik-titik dari fungsi f(x) sama dengan 2x, maka langkah selanjutnya kita menggambar fungsi grafik eksponen pada fungsi f(x) sama dengan 2 pangkat x. Nah, bisa dilihat itu adalah grafik dari fungsi f(x) sama dengan 2 pangkat x. Tadi kita sudah menentukan titik-titiknya, maka langsung saja kita masukkan atau kita langsung membuat grafik pada titik-titik yang telah kita tentukan tadi. Bisa dilihat di slide. Nah, itu sudah menggambarkan semua titik-titik yang telah kita tentukan tadi. Oke teman-teman, kalau kita sudah memahami tadi ya bagaimana cara menentukan fungsi eksponen dan bagaimana cara menggambar grafik fungsi eksponen, untuk mematangkan lagi dan untuk memperjelas, kita latihan soal satu kali lagi. Di sini saya sudah memiliki contoh soal, yaitu f(x) sama dengan 2 pangkat x negatif 1. Ini berubah dari yang sebelumnya. Kalau sebelumnya kita memiliki contoh soal f(x) sama dengan 2 pangkat x, kalau ini ada tambahannya pangkat x negatif 1. Sebetulnya ini cara pengerjaannya sama dari yang contoh soal tadi. Kita menentukan titik-titik x-nya terlebih dahulu untuk mengetahui y, dan langkah selanjutnya langsung dimasukkan ke fungsi f(x) sama dengan 2x negatif 1. Jadi ini simple sih. Bisa dilihat di slide ada contoh pencarian, yaitu y sama dengan 2x negatif 1. Maka langsung kita masukkan 2 pangkat negatif 3 min 1, seperti itu. Maka langsung ketemu hasilnya negatif 0,875. Seperti itu teman-teman, kita lakukan atau kita masukkan semuanya kepada titik percobaan hingga sampai ketemu titik-titik Y, seperti itu. Oke teman-teman, setelah menentukan titik-titik, maka kita langsung menggambar grafiknya. Ini adalah contoh ataupun penggambaran grafik dari fungsi f(x) sama dengan 2 pangkat x negatif 1. Lihat, ini sudah menggambarkan ataupun sudah
Nah, ada titik-titik yang kita tentukan tadi yang telah kita lakukan percobaan tadi, yang telah kita tentukan sebelumnya di slide yang sebelumnya. Nah, ini sudah menggambarkan semua, bisa dilihat sendiri. Itu adalah grafik dari fungsi eksponen fx sama dengan 2 pangkat x negatif 1. Seperti itu teman-teman. Saya Wahyu dan saya akan menjelaskan bagaimana caranya membuat fungsi grafik eksponen pada Excel. Sebelumnya kita harus mengetahui aturan penulisan operasi matematika pada Excel itu sendiri. Ini berhubungan dengan penulisan rumus pada Excel nantinya. Ada 5 penulisan operasi matematika yang berkaitan dengan fungsi eksponen yang harus dipahami. Yang pertama yaitu bentuk E kali Y. Pada penulisan di Excel atau nanti penulisan pada rumus pada model eksponen X kali Y, maka X bintang Y. Yang kedua yaitu X pangkat Y, maka penulisan di Excel nantinya yaitu X caping Y. Untuk yang ketiga yaitu X plus Y. Untuk penulisan di Excel tetap sama yaitu X plus Y. Begitu pula dengan X negatif Y, tetap X negatif Y jika ditulis di Excel. Yang terakhir yaitu akar X. Maka nanti ketika menulis X akar Y di Excel itu menggunakan SHRT, maksud saya SHRT kurung buka X kurung tutup. Nah, setelah memahami aturan penulisan operasi matematika pada Excel yang berkaitan dengan fungsi eksponen, maka kita akan paham bagaimana caranya membuat grafik di Excel seperti itu. Baik teman-teman, setelah kita mengetahui aturan cara penulisan rumus untuk membuat grafik fungsi eksponen pada Excel, maka kita langsung saja praktek cara membuat grafik di Excel. Yang pertama di sini saya memiliki fungsi fx sama dengan 2 pangkat x. Maka seperti yang saya jelaskan tadi, kita buat percobaan y-nya dulu. Di sini saya sudah menentukan titik x, di mana titik x di sini adalah negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, dan 3. Maka kita langsung saja mencari y dengan memasukkan rumus. Untuk memasukkan rumus, maka langkahnya yaitu kita menuliskan sama dengan, karena bentuk di sini adalah 2 pangkat x, maka kita tulis 2, lalu kita menulis simbol caping, lalu kita mengklik X. Nah, kita mengklik X pada sel B8, langsung kita klik, lalu kita enter.
Maka di sini langsung ketemu hasil dari Y, yaitu 0,125. Untuk mengefisiensi waktu, kita tidak perlu repot-repot masukkan rumus satu-satu. Kita langsung tarik ke paling ujung. Nah, di sini kita akan menemukan semua hasil Y. Lalu langkah selanjutnya untuk agar bisa muncul ke grafiknya, kita blok terlebih dahulu titik-titik yang kita mau buat grafik. Nah, kita blok, lalu kita ke menu insert, lalu kita klik scatter. Nah, ini bisa dilihat, kita bisa memilih sesuai dengan keinginan ya. Kali ini saya akan memilih pada ini. Nah, ini sudah terlihat grafik dari fungsi f(x) sama dengan 2x. Cukup mudah kan untuk membuat grafik fungsi eksponen di Excel. Ini bisa dicoba, dan ini pastinya caranya sangat gampang sekali. Sifat eksponen dan persamaan eksponen. Definisi eksponen rasional. Jadi A pangkat n per n sama dengan n akar A pangkat n sama dengan n akar A pangkat n. Syaratnya itu adalah A merupakan bilangan positif, nilainya itu lebih dari 0. N merupakan bilangan bulat, dan n bilangan asli lebih dari 1. Sifat eksponen. Yang pertama, A pangkat n kali A pangkat n sama dengan A pangkat n tambah n. Yang kedua, A pangkat n per A pangkat n sama dengan A pangkat n min n. Yang ketiga, A pangkat n kali B pangkat n sama dengan A kali B pangkat n. Yang keempat, A pangkat n per B pangkat n sama dengan A per B pangkat n. Yang kelima, A pangkat n pangkat n sama dengan A pangkat n kali n. Yang keenam, A pangkat 0 sama dengan 1. Yang ketujuh, n akar A pangkat n sama dengan A pangkat n bagi n. Yang kedelapan, n akar A kali n akar B sama dengan n akar A kali B. Yang kesembilan, 1 per A pangkat n sama dengan A min n. Yang 10, A pangkat min 1 per n sama dengan 1 per A pangkat 1 per n. Contoh sifat eksponen. Yang pertama itu sifat yang pertama. Jadi jika dikali, maka pangkatnya harus ditambah. Nah, untuk contohnya, 4 pangkat 2 dikali 4 pangkat 3 sama dengan 4 pangkat 2 ditambah 3 sama dengan 4 pangkat 5. Untuk sifat yang kedua, jadi jika dibagi, maka pangkatnya harus dikurang. Untuk contohnya, 4 pangkat 5 dibagi 4 pangkat 3 sama dengan 4 pangkat 5 dikurang 3 sama dengan 4 pangkat 2. Untuk sifat yang ketiga, jadi jika di dalam kurung, maka pangkatnya itu harus dikali. Jadi dalam kurung 4 pangkat 2 tutup kurung pangkat 3 sama dengan 4 pangkat 2 dikali 3 sama dengan 4 pangkat 6. Untuk yang keempat, buka kurung A kali B pangkat n sama dengan A pangkat n dikali B pangkat n. Nah, untuk contohnya, 3 dikali 5 pangkat 2 sama dengan 3 kali 2 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2
Untuk sifat yang satu ini, itu memiliki syarat, yaitu untuk nilai B atau penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Contoh, 5/3 pangkat 2 itu sama dengan 5 pangkat 2 per 3 pangkat 2. Yang keenam, pada sifat ini, jika A pangkat N di bawah itu positif, maka satu pindahkan ke atas menjadi negatif. Begitu juga sebaliknya, jika A pangkat N di bawah itu negatif, maka satu pindahkan ke atas menjadi positif. Kita lihat rumusnya dan kita lihat contohnya juga. Nah, jadi untuk contohnya itu 1/4 pangkat 6 sama dengan 4 min pangkat 6. Jadi kan naik ke atas, jadi berubah. Jadi 4 min 6 pangkat 4 pangkat min 6. Yang ketujuh, pada sifat ini kamu bisa lihat terdapat akar N dari A pangkat N. Nah, habis itu kita ketika disederhanakan, maka N akan menjadi penyebut dan N menjadi penjilang. Syaratnya adalah N harus lebih besar sama dengan 2. Untuk contohnya, itu akar 4 3 pangkat 6 sama dengan 3 pangkat 6 per 4. Untuk sifat yang nomor 8, A pangkat 0 sama dengan 1. Jadi untuk sifat ini, yang satu ini syaratnya A tidak boleh sama dengan 0. Persamaan eksponen. Persamaan eksponen adalah persamaan yang eksponennya mengandung peubah X dan tidak menutup kemungkinan bilangan pokoknya juga mengandung peubah X juga. Bentuk persamaan eksponen. Jadi A pangkat F X sama dengan A pangkat T. Yang kedua, A pangkat Fx sama dengan A pangkat Gx. Yang ketiga, A pangkat Fx sama dengan B pangkat Fx. Yang keempat, Hx pangkat Fx sama dengan Hx pangkat Gx. Yang kelima, A dalam kurung A pangkat Fx untuk kurung pangkat 2 ditambah B buka kurung A pangkat Fx tutup kurung ditambah C sama dengan 0. Untuk sifat yang pertama, A pangkat Fx sama dengan A pangkat T. Jadi syaratnya itu jika A pangkat Fx sama dengan A pangkat T, syaratnya nilai A itu lebih besar dari 0, atau A itu mengandung nilai positif dan A itu tidak sama dengan 1. Nah, maka Fx sama dengan T. Contoh, 3 pangkat X min 4 sama dengan 1. Nah, bisa dilihat habis itu 3 pangkat X min 4 sama dengan 3 pangkat 0. Kenapa 3 pangkat 0? Karena kan 3 pangkat 0 itu sama dengan 1. Nah, ini kan bilangan pokoknya ini udah sama nih. Jadi kita tinggal di pangkatnya aja. Jadi X min 4 sama dengan 0. Jadi X sama dengan 4. Nah, jadi dapat disimpulkan simpulan penyelesaiannya adalah 4. A pangkat Fx sama dengan A pangkat Gx. Jika A pangkat Fx sama dengan A pangkat Gx, ini memiliki syarat, yaitu A lebih besar dari 0, atau bilangan A itu merupakan bilangan positif, dan A tidak sama dengan 1, maka F sama dengan Gx. Contohnya, 2 pangkat 3x min 1 sama dengan akar 8 pangkat X tambah 1. Di sini kita sederhanakan, 2 pangkat 3x min 1 sama dengan 2 pangkat 3x
tambah 3 per 2. Lalu 3x min 1 sama dengan 3x plus 2 per 2. Habis itu 6x dikurang 2 sama dengan 3x tambah 3. Habis itu pindah ruas dan hasilnya menjadi 3x sama dengan 5. Jadi x sama dengan 5 per 3. Jadi dapat disimpulkan himpunan penyelesaiannya adalah 5 per 3. A pangkat f x sama dengan b pangkat f x. Jadi jika a pangkat f x sama dengan b pangkat f x memiliki syarat yaitu a lebih besar dari 0 atau a memiliki jumlah bilangan positif dan a tidak sama dengan 0 dan nilai b tidak lebih besar dari 0 atau b merupakan bilangan positif dan b tidak sama dengan 1 serta a tidak sama dengan b, maka fx sama dengan 0. Nah, ini kan 2 pangkat 3x min 6 sama dengan 3 pangkat 3x min 6. Nah, jadi kan pada soal ini basisnya ini kan berbeda, di sini 2 dengan jumlahnya itu 3. Nah, jadi pangkatnya itu harus sama dengan 0. Jadi fx sama dengan 0. Nah, itu kita tunjukkan. Jadi 3x min 6 sama dengan 0. Maka x sama dengan 2. Nah, kenapa di sini fx sama dengan 0? Karena basisnya ini kan misalnya 2 dipangkatkan 0 itu kan sama dengan 1. Jadi basis walaupun berbeda basis bisa dipangkatkan 0, maka nilainya akan 1. Nah, jadi untuk x nya ini sama dengan 2. Nah, untuk himpunan penyelesaiannya adalah 2. Untuk a x pangkat fx sama dengan hx pangkat bx. Jadi jika hx pangkat fx sama dengan hx pangkat bx, maka kemungkinannya adalah fx sama dengan bx, hx sama dengan 1, hx sama dengan 0, asalkan fx dan bx keduanya positif. Yang keempat, hx sama dengan minus 1. Jadi syaratnya itu fx dan bx keduanya ganjil atau fx dan bx keduanya itu benar. Untuk yang terakhir itu a buka kurung a pangkat fx tutup kurung pangkat 2 ditambah b buka kurung a pangkat fx tutup kurung ditambah c sama dengan 0. Jadi himpunan penyelesaian dari persamaan eksponen memiliki suatu syarat, yaitu a lebih besar dari 0 atau nilai dari a itu bernilai positif dan a itu tidak sama dengan 1. Lalu a, b, dan c merupakan bilangan real dan a tidak sama dengan 0. Jadi dapat ditentukan dengan cara mudah mengubah persamaan eksponen itu ke dalam suatu persamaan kuadrat. Saya Wiguna di sini akan menjelaskan tentang penerapan fungsi eksponen dalam bidang ekonomi dan bisnis. Fungsi pertumbuhan merupakan salah satu contoh aplikasi fungsi eksponen dalam bidang ekonomi. Sifat utama fungsi ini adalah meningkat secara monoton. Fungsi pertumbuhan mempunyai beberapa bentuk dengan atau tanpa asimtot yang merupakan batas atas. Fungsi pertumbuhan yang dimaksud ialah yang pertama ada fungsi bunga majemuk, kedua pertumbuhan penduduk eksponensial, ketiga fungsi Gompage, dan terakhir fungsi pengajaran. Fungsi bunga majemuk.
Besarnya modal yang dibungakan tergantung dari waktu lamanya modal dibungakan asal tingkat bunga konstan. Jika modal pokok sebesar K0 dibungakan K kali per tahun dengan bunga sebesar 100% atau R per tahun, maka setelah N tahun, modal tersebut akan menjadi KN sama dengan K0 dalam kurung 1 ditambah R per K pangkat N dikali K. Apabila K sangat besar, yaitu K-nya tak terhingga, maksudnya bunga yang dibayarkan secara kontinu atau bunga ditambahkan terus-menerus terhadap modal, maka persamaannya akan menjadi KN sama dengan K0 dikali E pangkat R kali N. Keterangannya yaitu K0 adalah modal awal atau besar modal pada tahun yang ke-0, KN adalah modal akhir atau besar modal pada tahun yang ke-N, E adalah bilangan basis dalam logaritma natural yaitu E sama dengan 2,7182. K adalah kelipatan bunga yang dibayarkan per tahun, N adalah waktu lamanya modal pokok dibungakan, dan R adalah besarnya bunga per tahun. Contoh soal, seorang petani membutuhkan uang sebesar 5 juta rupiah pada 10 tahun yang akan datang. Berapa jumlah uang yang harus ditabung mulai sekarang dengan bunga 24% per tahun untuk memperoleh jumlah uang yang diharapkan? Untuk menjawab soal tersebut, kita cari dulu apa saja yang diketahuinya. Yang pertama ada KN, yaitu jumlah uang akhir yang diharapkan sebesar 5 juta. Kemudian N, yaitu waktu lamanya 10 tahun. Selanjutnya R, yaitu besarnya bunga per tahun sebesar 24% atau 0,24. Lalu yang terakhir kita ketahui adalah K, yaitu 1. Dan ditanyakan adalah K0. Di sini kita menggunakan rumus KN sama dengan K0 dalam kurung 1 ditambah R per K pangkat N dikali K. Kemudian kita masukkan angka-angka yang tadi ke dalam rumus menjadi 5 juta sama dengan K0 dalam kurung 1 ditambah 0,24 dibagi 1 pangkat 10 dikali 1 menjadi 5 juta sama dengan K0 dalam kurung 1 ditambah 0,24 pangkat 10 menjadi 5 juta sama dengan K0 dalam kurung 1,24 pangkat 10. Kita balikan menjadi K0 dalam kurung 1,24 pangkat 10 sama dengan 5 juta. Kemudian K0 sama dengan 5 juta dibagi 1,24 pangkat 10 menjadi K0 sama dengan 5 juta dibagi 8,944255065. Jadi K0 sama dengan 581.772,49. Jadi uang yang harus ditabung mulai sekarang adalah sebesar 581.772,49 rupiah. Kedua yaitu pertumbuhan penduduk eksponensial. Pertumbuhan penduduk eksponensial yaitu pertumbuhan penduduk yang berlangsung secara terus-menerus akibat adanya kelahiran, kematian, dan migrasi di setiap waktu. Dengan rumus PN sama dengan dalam kurung 1 ditambah B pangkat N dikali P0. Dengan keterangan PN adalah nilai besaran setelah N periode, P0 adalah nilai besaran di awal periode, N banyaknya tingkat periode pertumbuhan, dan B adalah tingkat pertumbuhan. Contoh soal, jumlah penduduk di kota kelahiran Adit setiap tahun meningkat sebanyak 3% secara eksponensial dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2019, penduduk di kota kelahiran Adit sebanyak 240.000 jiwa. Tentukan A. Berapakah jumlah penduduk pada tahun 2020? B. Berapakah jumlah penduduk pada tahun 2045? Untuk menjawab soal A, maka kita ketahui N sama dengan 2020 dikurangi 2019 sama dengan 1, B sama dengan 3%, yaitu 0,03, dan P0 sama dengan 240.000. Yang ditanyakan adalah jumlah penduduk pada tahun 2020. Maka kita gunakan rumus yang tadi yaitu PN sama dengan dalam kurung 1 ditambah B pangkat N dikali P0. Kemudian kita masukkan angka-angka yang tadi menjadi P1 sama dengan dalam kurung 1 ditambah 0,03 pangkat 1 dikali 240.000 menjadi P1 sama dengan dalam kurung 1,03 pangkat 1 dikali 240.000. Maka hasilnya P1 sama dengan 247.200.
Jadi, jumlah penduduk di kota kelahiran Adit pada tahun 2020 yaitu sebanyak 247.200 jiwa. Untuk menjawab soal B, maka kita ketahui N sama dengan 2045 dikurangi 2019 sama dengan 26, B sama dengan 3% yaitu 0,03, dan P0 sama dengan 240.000. Yang ditanyakan adalah jumlah penduduk pada tahun 2045. Maka kita gunakan rumus yang tadi yaitu Pn sama dengan dalam kurung 1 plus B pangkat N dikali P0. Kemudian kita masukkan angka-angkanya menjadi P26 sama dengan dalam kurung 1 plus 0,03 pangkat 26 dikali 240.000 menjadi P26 sama dengan dalam kurung 1,03 pangkat 26 dikali 240.000. P26 sama dengan 517.581,9. Jadi, jumlah penduduk di kota kelahiran Adit pada tahun 2045 yaitu sebanyak 517.581,9 jiwa. Yang ketiga adalah fungsi Gompertz. Fungsi ini menggambarkan perkembangan yang lambat waktu mulai tumbuh dan waktu mendekati asimtot batas pertumbuhan. Fungsi ini dinyatakan sebagai berikut. N sama dengan C dikali A pangkat R pangkat T dengan keterangan N adalah jumlah penduduk pada tahun ke-T. R adalah tingkat pertumbuhan dengan R lebih besar dari 0 dan R lebih kecil dari 1. Selanjutnya A adalah proporsi pertumbuhan awal, C adalah tingkat pertumbuhan dewasa yaitu asimtot tertinggi, dan T adalah indeks waktu. Contoh soal fungsi Gompertz. Sebuah pabrik sepatu di Karawang mempekerjakan 30 orang karyawan pada permulaan produksinya. Karena usahanya berkembang, jumlah karyawan yang dipekerjakan meningkat rata-rata 30% per tahun. Berdasarkan pertimbangan bisnis, sang manajer memutuskan tidak akan mempekerjakan lebih dari 500 karyawan. Bentuklah persamaan penggunaan tenaga kerja di pabrik sepatu ini dalam hubungannya dengan perkembangan waktu. Berapa jumlah karyawan yang dipekerjakan setelah pabrik sepatu tersebut beroperasi selama 6 tahun? Untuk menjawab soal tersebut, maka kita cari dulu apa saja yang diketahuinya. Yang pertama ada A, yaitu 30 dibagi 500 sama dengan 0,06, C sama dengan 500, R sama dengan 30% yaitu 0,3, dan T sama dengan 6 tahun. Kemudian yang ditanyakannya adalah N. Maka kita gunakan rumus yang tadi yaitu N sama dengan C dikali A pangkat R pangkat T. Kemudian kita masukkan angka yang tadi kita ketahui menjadi N sama dengan 500 dikali 0,06 pangkat 0,3 pangkat 6 menjadi N sama dengan 500 dikali 0,06 pangkat 0,000729 menjadi N sama dengan 500 dikali 0,997951124 menjadi N sama dengan 498,9755627. Kita bulatkan N menjadi 499. Jadi, banyaknya karyawan pabrik sepatu setelah beroperasi selama 6 tahun adalah sebanyak 499 orang. Selanjutnya yang terakhir yaitu yang keempat, fungsi pengajaran. Fungsi pengajaran umumnya dipakai oleh psikolog untuk menggambarkan taraf pertumbuhan pendidikan manusia yang sifatnya meningkat cepat pada awalnya dan semakin lambat ketika mendekati asimtot batas pertumbuhan. Fungsi ini dinyatakan sebagai Y sama dengan C dikurangi A dikali E pangkat min K kali X. Dengan keterangan C adalah konstanta positif, A adalah konstanta positif, E adalah bilangan basis dalam logaritma natural yaitu E sama dengan 2,718, K adalah konstanta positif, Y adalah keaktifan belajar, dan X adalah variabel pendorong. Contoh soal fungsi pengajaran. Biaya produksi total dalam jutaan rupiah dari sebuah perusahaan dapat dinyatakan sebagai berikut. C sama dengan 100 min 50 dikali E pangkat min 0,02 Ki. C menyatakan biaya produksi dan Ki menyatakan kuantitas produksi. Yang ditanyakan A. Berapa besar biaya tetapnya? B. Bila produksi 100 unit,
berapa besar proporsi biaya produksi tetapnya terhadap biaya produksi totalnya. Untuk menjawab pertanyaan A, maka Q sama dengan 0. Jadi C sama dengan 100 dikurangi 50 dikali E pangkat min 0,02 dikali Q. Nah, Q-nya adalah 0, maka jadi C sama dengan 100 dikurangi 50 dikali 2,718 pangkat min 0,02 dikali 0. Jadi C sama dengan 100 dikurangi 50 dikali 2,718 pangkat 0. Maka C sama dengan 50 dikali 1. Jadi hasilnya C sama dengan 50. Jadi biaya tetapnya adalah 50 juta rupiah. Untuk menjawab soal B, maka Q sama dengan 100. Jadi C sama dengan 100 dikurangi 50 dikali E pangkat min 0,02 dikali Q. Nah, Q-nya adalah 100, jadi C sama dengan 100 dikurangi 50 dikali 2,718 pangkat min 0,02 dikali 100. Jadi C sama dengan 100 dikurangi 50 dikali 2,718 pangkat min 2. Jadi hasilnya C sama dengan 100 dikurangi 6,7682. Jadi hasilnya C sama dengan 93,2318. Besar proporsi biaya yaitu 50 dibagi 93,2318 dikali 100. Hasilnya menjadi 53,63%. Sekian yang bisa saya sampaikan tentang penerapan fungsi eksponen dalam bidang ekonomi dan bisnis.